Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tokoh-tokoh dalam integrasi bangsa. Disusun oleh 1. Asri Satya Permana, nomor absen 8, 2. Iqbal Raffi Heptawan, nomor absen 17, 3. Reza Aryafatan, nomor absen 25, 4. Setio Catur Nugroho, nomor absen 30. Tokoh yang pertama, yaitu Frans Kaiseipo. Frans Kaiseipo adalah pria kelahiran Wardo Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Pahlawan nasional yang satu ini punya jasa besar khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua, sebab ia pernah yang keempat. Ia jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Beliau meninggal pada 10 April 1979 di Jayapura. Adapun peran dan jasa dari Frans Kaiseipo. 1. Mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. 2. Pada tanggal 10 Mei 1946 mendirikan Partai Indonesia Merdeka atau biasa disebut dengan PIM. Yang ketiga, pencetusan kata Irian, yaitu ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Yang keempat, tahun 1961, ia menjadikan partai politik Irian sebagai Indonesia atau ISI. Kelima, merancang pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda, yaitu merancang pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda, dan yang terakhir adalah pembantu Pepera. Tokoh yang kedua yaitu Silas Papare. Silas Papare merupakan seorang pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Beliau lahir di Serui 18 Desember 1918. Ia menyelesaikan pendidikan di sekolah juru rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 7 Maret 1978 di Serui. Peran dan jasa Silas Papare. 1. Bulan September 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. 3. Membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. 4. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Tokoh yang ketiga, Marten Inday. Marten Inday dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Marten ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Dugul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa rasionalisme dalam pertempuran melawan penjajah. Beliau meninggal pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasa terhadap negara, Marten mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1933. Peran dan jasa Marten Inday.
1. Sejak tahun 1946, Martin Inday menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. 2. Memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inday juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. 3. Menyusun kekuatan gerilya sampai menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Yang terakhir, memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia. 4. Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya R.A. Kustila atau KRA Adipati Anum Amangkunegara atau Kanjeng Alit. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat atau sekarang disebut dengan Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Doro Jatun di Ngasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940 sampai menghembuskan napas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika. Peran dan jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. 1. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta berada di dalam naungan NKRI sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI. Hal ini menimbulkan semangat perjuangan dan rasa optimis dari kalangan rakyat dan pemimpin bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan RI. 2. Pada masa agresi militer Belanda 1, saat ibu kota RI di Jakarta tidak lagi aman untuk menjalankan roda pemerintahan, maka Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun 1946. 3. Sultan Hamengkubuwono IX banyak menyumbangkan bantuan moral dan material untuk keperluan jalannya roda pemerintahan seperti bantuan kepada para pegawai negeri dan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai inisiator dalam serangan umum 1 Maret 1949. Terakhir, Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin yang diakui kredibilitasnya dalam diplomasi dan penghubung antara pemerintahan RI dan kerajaan Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda 1949. Tokoh yang kelima yaitu Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II, beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1893 dan meninggal pada tanggal 23 April 1968. Beliau adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hashim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia dan dia menyumbang harta kekayaan sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintahan republik, setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Peran dan jasa dari Sultan Syarif Qasim II. 1. Menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. 2. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. 3.
menyuplai bahan makanan untuk para laskar, dan yang terakhir adalah rela mengorbankan kerajaannya sebagai wilayah NKRI. Selanjutnya, Ismail Marzuki. Ismail Marzuki ini lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dan meninggal pada tanggal 25 Mei 1958. Beliau adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau TIM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Peran dan jasa dari Ismail Marzuki. 1. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah. 2. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, misalnya Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru masuk kembali bekerja di sana. Ketiga, lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Tokoh yang terakhir adalah Opu Daeng Risaju. Pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah, memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Daeng Risaju merupakan anak dari pasangan Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah To Barengseng, dan beliau ini lahir di Palopo pada tahun 1880. Peran dan jasa dari Opu Daeng Risaju ini: 1. Membentuk cabang PSII di Palopo. 2. Mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa. 3. Melakukan mobilisasi terhadap pemuda. 4. Memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Yang kelima, mengorbankan dirinya dari cengkeramah penjajah. Kemudian, jika kita itu membicarakan tentang Opu Daeng Risaju ini, kita itu pasti akan teringat dengan kata-kata yaitu seperti ini. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, lalu saya harus mengkhianati partaiku dan menghentikan pergerakanku. Irislah dadaku, keluarkanlah darah bangsawan itu dalam tubuhku. Dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjuangan Opu Daeng Risaju itu ya sangatlah besar untuk membela Indonesia dalam integrasi bangsa ini. Dan beliau itu merupakan pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Waktu itu, Opu Risaju diminta untuk meninggalkan partainya. Akan tetapi, ia menolak. Karena hal tersebut, beliau rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda. Oke. Sekiranya cukup sekian penyampaian sedikit materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini saya ada tutur kata, bahasa, maupun perkataan yang sekiranya kurang baik, kurang jelas, sulit dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, jika ada pertanyaan dari materi seputar tokoh-tokoh dalam integrasi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube yang tersedia. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam belajar untuk mewujudkan masa depan yang gemilang.